Banyak orang menyatakan bahwa sinar matahari itu musuh kita. Tapi sebetulnya kalau kita baca di New Start, kan di situ dibilangnya justru ini salah satu yang menjadi pilar dari 8 pilar untuk mendapatkan kesehatan. Ya, oke, ini adalah outline-nya yang akan saya bicarakan. Jadi ada banyak spektrum dari sinar matahari kita. Kita akan pelajari ada visible light, infrared, ultraviolet, dan risiko kanker kulit itu kapan bisa terjadi. Jadi gimana cara berjemur yang aman? Oke, nah kita manusia tuh sebetulnya harusnya dekat dengan alam. Manusia itu pada dasarnya Tuhan ciptakan kita harus dekat dengan alam karena di situ ada udara, di situ ada tumbuh-tumbuhan, kita harusnya bercocok tanam, kita harus terpapar sinar matahari gitu ya. Nah, itu kan semua ada di outdoors. Padahal sekarang kita manusia lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan, di indoor. Bahkan sebenarnya udara di dalam ruangan itu sangat tidak sehat ya, sehingga kita sebenarnya menjauhkan diri dari yang sehat dan kita justru mendapatkan yang tidak sehat ya. Nah, ini adalah salah satu bukti penelitian ya. Jadi ini suatu systematic review. Jadi mengumpulkan berbagai penelitian di seluruh dunia, kemudian dia bandingkan orang yang banyak beraktivitas di luar ruangan dengan orang yang banyak beraktivitas di dalam ruangan ya. Ternyata ruangan hijau orang lebih banyak di luar ruangan itu lebih sehat ya. Tekanan darah ya, diastolic blood pressure-nya semua akan lebih rendah kalau yang beraktivitas di outdoors ya, di luar ruangan, di tempat di mana banyak tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan ya. Juga insiden dari diabetes tipe 2 ya jauh lebih baik kalau orang itu banyak beraktivitas di luar ruangan di lingkungan yang hijau ya. Nah, oleh sebab itu sinar matahari merupakan salah satu komponen ya. Kita bisa sebutkan di situ tadi ada udara segar, ada berolahraga. Kalau di outdoor itu kan biasanya lebih banyak aktivitas fisik. Nah, tapi kita kali ini akan berkonsentrasi pada sinar matahari ya. Semua makhluk hidup hidupnya itu sebetulnya terpapar matahari ya. Jadi aneh kalau kita menghindari sinar matahari sebetulnya ya. Nah, Alkitab mengatakan bahwa pelita itu adalah kerohanian kita. Nah, sinar matahari ini adalah pelita, adalah sinar ya untuk kita secara fisik dan juga secara mental. Kenapa? Karena ada suatu zat yang akan diproduksi oleh visible light, yaitu melatonin. Ya, nanti kita akan masih pelajari lebih lanjut. Kenapa melatonin begitu penting? Karena melatonin akan mempengaruhi behavior kita, stres atau tidak, mood kita gimana, apakah orangnya gampang marah, ya itu semua akan ditentukan oleh kadar melatonin di dalam otak, di dalam tubuh kita. Bagaimana fungsi-fungsi otak kita, ya bahkan orang seringkali memberikan obat-obatan golongan SSRI, ini adalah obat antidepresan, itu sebenarnya mau mensimulasi kadar serotonin yang ada di dalam otak kita. Ya, nah ini adalah salah satu bukti dari penelitian. Infrared juga ya, sinar inframerah juga akan meningkatkan melatonin dan sitokrom C oksidase yang meningkatkan konsentrasi. Jadi kita lihat di sini ada visible light, kemudian ada infrared, dan yang terakhir ada kaitannya antara ultraviolet A dengan makanan hijau. Ya, nanti kita akan ketemu ada nitric oxide dan CoQ10 ya. Dan berolahraga di outdoor akan mendapatkan vitamin D ya. Karena apa? Karena kita terpapar sinar ultraviolet B. Jadi ini ringkasan dari keseluruhan yang akan kita bicarakan. Nah, sinar matahari kita itu terdiri atas spektrum yang sangat luas ya. Spektrumnya itu mulai dari sinar cosmic radiation, sinar gamma ya. Ini yang panjang gelombangnya paling rendah sampai yang paling high, medium dan low frequency yang ada pada radio waves dan sebagainya ya. Nah, yang bisa kita lihat oleh mata kita hanya visible light. Jadi cuma yang di tengah-tengah ini. Dan ini terdiri atas, ingat dulu kita waktu sekolah ya, Meiji-ku Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu ya. Nah, ini adalah panjang gelombang yang bisa kita lihat spektrum cahayanya. Dan yang sampai di muka bumi yang kita sering bicarakan yang berkaitan dengan tubuh manusia adalah ini ya, ada infrared radiation, kemudian ada visible light dan ada ultraviolet radiation. Ya, nah inilah jadi yang menjadi fokus yang kita bicarakan. Kita nggak bicarakan X-ray atau gamma rays,
kita tidak bicarakan radio waves dan microwaves, kita bicarakan hanya bagian yang ini. Nah, intensitas juga sangat penting ya. Nah, ini kita akan lihat bahwa yang intensitasnya paling tinggi sebetulnya itu bukan ultraviolet yang paling banyak kita terpapar, itu sebenarnya visible light dan near infrared dan far infrared. Ini jauh lebih banyak dari sinar matahari kita. Jadi ultraviolet yang kita gadang-gadang sebagai yang berbahaya, yang kita bikin sunscreen ya, tabir surya, ini sebenarnya hanya untuk si 7%-nya doang. Ya, sedangkan yang 44 dan 49% tuh nggak pernah kita bicarakan. Padahal ini jauh lebih banyak jumlahnya, lebih abundant ya jumlahnya dari sinar matahari kita. Nah, kita akan bicarakan yang pertama visible light ya, sinar tampak. Nah, visible light tadi saya sudah jelaskan Meiji Hibiniu. Ini cuma sepotong kecil dari sinar yang ada di sinar matahari kita. Pertanyaan, kenapa kita melihat pohon warnanya hijau? Sebenarnya bukan hanya karena ada zat hijau daun, tetapi karena semua sinar-sinar yang lain akan diserap. Sinar merah, kuning, hijau, hijaunya masih ada ya, biru dan ungu itu semua akan diserap. Hanya sinar hijau yang akan direfleksikan. Nah, sehingga mata kita akan mempersepsi warnanya hijau. Ya, jadi tidak semua warna itu sebenarnya warna sebenarnya ya, itu sebenarnya hanya karena dia yang direfleksikan. Dan mata kita hanya bisa melihat cahaya, ini cahaya tampak ya, antara 390 nanometer sampai 700 nanometer. Nah, ada suatu zat di dalam tubuh kita yang namanya serotonin. Ya, serotonin ini adalah suatu neurotransmitter. Dihasilkan di otak kita, ya, di susunan saraf pusat kita. Dan sebagian besar ternyata bukan hanya di otak kita diproduksi, juga di luar sistem saraf pusat. Ya, dan serotonin ini ternyata sangat penting karena mengatur jantung, pembuluh darah, motilitas usus, kontrol kandung kemih, agregasi trombosit ya, yang punya pengentalan darah ini penting sekali harus punya cukup serotonin ya. Nah, serotonin ini dihasilkan di mana? Nomor satu tadi nih ya, ada di otak kita. Tapi selain di otak kita, dia juga dihasilkan di berbagai organ tubuh kita ya, dan dia bekerja di seluruh tubuh kita. Jadi dia mempengaruhi contohnya tekanan darah ya, tekanan darah terutama di pulmoner ya, di paru-paru kita ditentukan juga oleh kadar serotonin ya. Ginjal kita, kandung kemih kita ya, kesuburan ya, kesuburan kita ditentukan oleh kadar serotonin. Nah, serotonin ini dihasilkannya di mana? Ya, ini yang penting, olahraga. Kalau kita berolahraga itu akan meningkatkan kadar endorfin, tapi pada saat yang sama juga akan meningkatkan kadar serotonin ya. Lalu sinar matahari. Nah, ini dia. Kalau kita terpapar sinar matahari, itu akan dihasilkan kadar serotonin. Sumbernya dari mana? Dari makanan kita yang mengandung zat yang namanya triptofan. Kadar triptofan memang paling tinggi pada hewan yang namanya kalkun ya, turkey. Tapi saya tidak menganjurkan. Karena apa? Karena Anda juga akan makan kolesterol. Jadi nggak sehat kan? Padahal di dalam biji-bijian, polong-polongan, dan semua karbohidrat yang kompleks ya, jadi dalam bentuk grains, itu mengandung triptofan. Ya, salah satunya adalah jagung. Ya, jagung itu kadar triptofannya cukup tinggi. Kalau kita terpapar matahari, triptofan ini akan diubah menjadi serotonin. Simple ya. Nah, kalau orang di negara-negara Eropa Utara, mereka pada musim winter itu biasanya stres ya, merasa sendu gitu. Nah, biasanya mereka menggunakan lampu, lampu khusus yang akan mengeluarkan sinar. Nah, sinar ini sinar tampak ya, visible light. Untuk apa? Untuk meningkatkan moodnya. Kenapa? Karena akan dibentuk zat serotonin ya. Nah, ada hubungan erat antara serotonin dan melatonin. Ya, kita tahu melatonin itu adalah hormon antioksidan alami dari tubuh kita, juga anti-aging, anti penuaan dini, juga anti cancer, meningkatkan immunity, ya. Jadi melatonin itu adalah salah satu hormon yang sangat penting. Nah, kalau kita pada siang hari terkena matahari, lalu tubuh kita menghasilkan serotonin, serotonin ini dapat diubah menjadi melatonin pada malam harinya. Sehingga melatonin di malam hari bisa membuat kita tidur nyenyak. Pada saat kita tidur, semua sel-sel tubuh kita diregenerasi, jadi sifatnya anti-aging kan? Nah, jadi kita lihat bahwa
serotonin itu bisa menjadi melatonin. Nah, melatonin juga diproduksi di malam hari waktu mata kita melihat suasana gelap. Jadi kalau tidur itu harus matikan lampu ya, nggak boleh ada sinar. Sinar dari gadget-gadget kita, LED light itu semua sangat mengganggu otak kita untuk menghasilkan melatonin. Jadi harus gelap ya. Jadi inhibisi dari sinar itu akan menghasilkan pineal gland kita menghasilkan melatonin ya. Nah, jadi itu yang paling penting untuk menghasilkan melatonin, tapi ada keseimbangan antara serotonin dan melatonin. Lalu sinar yang berikutnya, inframerah. Apa dampaknya terhadap tubuh kita? Nah, sinar inframerah itu beda dengan red light. Red light itu adalah bagian dari sinar tampak. Tadi kan ada Mejiku Hibiniu. Ya, ada merah, kuning, jingga, merah, jingga, kuning, biru, ungu. Nah, ini red light masuk di kategori sinar tampak karena dia masih di 600-an ya sampai 660 nanometer. Tapi kalau sudah masuk di infrared, contohnya near infrared, ini adalah yang paling dekat dengan sinar merah kalau dari spektrum Mejiku Hibiniu itu. Nah, ini adalah sudah masuk kategori near infrared light. Nah, near infrared itu sudah di 800-an. Ya, kedua-duanya memiliki manfaat. Tadi kan kita sudah bicarakan red light ya, itu bisa bantu produksi serotonin. Tapi yang near infrared bisa tembus jauh lebih dalam di dalam kulit. Ini gambar bagan kulit ya. Kalau sinar yang merah, red light, dia hanya sampai di bagian epidermis ya. Tapi tetap berguna. Tapi kalau infrared atau near infrared specifically, dia bisa masuk sampai di bawah lapisan lemak kulit kita. Bahkan kalau dikatakan kita sinari otak kepala kita, tengkorak kepala kita, sinar itu bisa masuk tembus sampai ke dalam otak kita. Ya, nah, yang menarik, melatonin, tadi kita udah bicarakan melatonin dan serotonin itu bisa dihasilkan kalau kita kena sinar tampak. Melatonin ternyata bukan hanya diproduksi di otak kita, diproduksi juga oleh semua sel-sel tubuh kita, terutama juga yang ada di kulit kita dan di otak kita. Yang memproduksi itu adalah di dalam sel ada suatu organ namanya mitokondria. Mitokondria itu kayak pabriknya sel, ya, menghasilkan energi bagi selnya itu. Nah, karena dia adalah pabrik energi, dia juga bisa menghasilkan melatonin. Jadi dia di dalam sel, ya, mitochondria produce melatonin in many cells. Jadi dia jenisnya adalah subcellular melatonin. Dan sinar yang responsible ini adalah near infrared. Nah, jadi kita harus kena sinar matahari supaya menghasilkan melatonin juga pada siang hari, bukan hanya melatonin di malam hari, ya. Nah, ini salah satu penelitiannya ya. Melatonin di otak kita adalah hormon saat gelap. Tapi melatonin di dalam sel seluruh tubuh kita, bukan hanya di otak saja, tapi di kulit kita di mana-mana, ini adalah hormon saat terang, ya. Saat kita kena sinar matahari, specifically near infrared. Jadi kita butuh terpapar dengan near infrared. Dan diproduksinya di mana? Di bagian cekungan-cekungan lekukan dari otak kita. Di situ pun near infrared bisa masuk. Jadi ini salah satu bukti bahwa kalau kita pasang senter gitu ya di kepala kita, itu sinarnya itu sampai masuk ke dalam otak kita, ya. Dan di situ bisa dihasilkan hormon ini, ya. Nah, ini penelitian yang bagus sekali ya dari Hartman kalau tidak salah ya tahun 2019. Dia mencoba membandingkan dari tipe-tipe kulit. Tipe kulit mana yang akan menyerap lebih banyak inframerah ya, infrared, near infrarednya. Ternyata kita yang berkulit gelap akan menyerap 10% near infrared. Sedangkan yang kulit putih 30% akan diserap tapi 70% akan direfleksikan. Sedangkan kita yang berkulit gelap, orang Asia ya, orang Indonesia termasuk diantaranya, hanya 20% yang direfleksikan, 43% diserap oleh melanin. Nah, jadi kita nggak usah pengen putih. Kenapa? Karena si pigmen melanin ini ada fungsinya. Ya, memang Tuhan ciptakan kita punya pigmen di daerah yang terik, yang panas seperti di Indonesia. Ya, nah, melatonin ini merupakan salah satu yang sangat penting untuk sistem imun kita. Ya, makanya dia adalah disebutkan sebagai cornerstone atau batu penjuru ya untuk neuroimmunoendokrinologi. Jadi neuro itu artinya saraf,
Imuno artinya sistem imun, sistem kekebalan tubuh, dan endokrin. Endokrin itu artinya keseimbangan hormonal. Nah, untuk membuat limfosit kita sehat, natural killer kita sehat, itu dibutuhkan melatonin. Makanya melatonin itu ternyata bukan hanya sekedar hormon untuk tidur. Ini untuk meningkatkan sistem imun, ya. Jadi imun kompeten sel ini semua akan dipengaruhi oleh melatonin. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya melatonin. Mulai aktivasi sistem imun, untuk meregulasi pigmentasi, karena dia bisa mencegah kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet. Nah, lihat tuh ya, berhubungan juga. Kemudian antioksidan karena melindungi sel ya, sitoprotektif. Kemudian slow down aging proses, kalau kita pengen awet muda jangan lupa kita harus paparan sinar matahari itu harus ada ya, khususnya near infrared. Kemudian juga dalam hematopoiesis ya, ini artinya regulasi darah ya, sel-sel darah kita. Juga memproteksi tekanan darah, kardio kita ya, artinya jantung kita. Kemudian regulasi waktu tidur, jadi siklus sirkadian dari tubuh kita. Reproduksi bagi yang belum punya keturunan ya, pengen cepat-cepat hamil, jangan lupa kita harus butuh kena sinar matahari ya, khususnya near infrared ya. Dan juga meregulasi hormon sintesis. Jadi near infrared sangat berlimpah dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan semua warna kulit tetap dapat menyerap sinar ini, dan melatonin yang subselular ini yang pada siang hari justru paling penting sebagai antioksidan. Nah, berikut kita bicarakan tentang sinar ultraviolet. Nah, ini yang paling sering menjadi kontroversi. Ingat tadi sinar ultraviolet hanya 7% dari seluruh sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, jenisnya ada ultraviolet A, B, dan C. Ya, ultraviolet A merupakan 95% dari seluruh spektrum ultraviolet. Ya, dari seluruh ultraviolet yang tadi cuma 7% ini, 95%-nya itu ultraviolet A, bukan B. Ya, nah padahal kalau kita lihat sunscreen yang tulisannya SPF, SPF itu hanya untuk ultraviolet B yang hanya 5% dari 7% ultraviolet. Jadi lihat begitu sedikitnya. Nah, ultraviolet A memiliki panjang gelombang yang lebih panjang sehingga dia bisa penetrasi masuk ke dalam kulit kita sampai lapisan lemak di bawah kulit. Nah, energinya rendah, tapi dia tembusnya dalam. Dan dia bisa tembus juga kalau ada awan gelap, ada banyak polusi, dia tetap tembus. Kaca jendela dia bisa tetap tembus. Nah, sehingga photo aging, kerusakan kulit, kerutan akan lebih banyak diperankan sebenarnya oleh ultraviolet A karena dia yang bikin rusak kolagen di lapisan dermis ini. Nah, sedangkan ultraviolet B panjang gelombangnya lebih pendek. Dia hanya sampai di epidermis saja, tidak tembus ke bagian dalam kulit. Tapi karena energinya lebih tinggi, maka dia lebih bisa berpotensi menyebabkan kanker di epidermis ini. Tapi karena panjang gelombangnya lebih pendek, dia nggak bisa mudah tembus. Kalau awan sangat tebal, dia tidak bisa penetrasi, turun sampai ke permukaan bumi. Kaca jendela juga, kalau kaca jendela apalagi yang kaca mobil yang sudah pakai anti UV, yang bisa ditangkal itu hanya UVB. Ya, UVB-nya tidak bisa masuk. Tapi jangan lupa ultraviolet A tetap tembus. Nah, untung kita ada lapisan ozon layer, maka ultraviolet C tidak bisa tembus karena dia very high energy dan bisa menyebabkan kanker kulit. Ya, jadi kita bersyukur karena kita memiliki kulit yang cukup kuat dan kita memiliki lapisan atmosfer kita yang ada ozonnya, ya. Nah, ultraviolet A, kita bicarakan ultraviolet A terlebih dahulu. Nah, ini dari penelitian, ternyata kalau kita terpapar sinar ultraviolet A, ini yang 95% dari 7% UV, ya, dapat terbentuk suatu zat namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide ini sangat penting karena dia akan menurunkan tekanan darah karena dia akan melebarkan dinding pembuluh darah. Jadi kalau orang tekanan darahnya tinggi itu kayak kalau selang kita semprot air untuk kebun gitu ya, semprot kebun kan kita pencet ya, selangnya itu jadi kecil diameter lubangnya. Nah, itu yang menyebabkan tekanan airnya tinggi, begitulah juga dengan pembuluh darah kita. Tapi kalau nitric oxide dia akan melebarkan si selang-selang atau arteri dan pembuluh darah kita. Nah, itu akan menurunkan tekanan darah dan bisa bertahan selama 1 jam.
Ya, hanya dengan terpapar sinar ultraviolet A selama 30 menit sudah bisa menurunkan tekanan darah, ya. Jadi Bapak Ibu yang punya hipertensi jangan lupa harus kena matahari. Nah, ada syaratnya tapi kalau mau menghasilkan nitric oxide, kita harus cukup makan sayuran hijau. Karena kalau tidak ada sayuran hijau yang kita konsumsi sebelum kita terpapar sinar ultraviolet A, justru bisa saja ultraviolet A menyebabkan justru kulit kita malah lebih gampang terjadi kerutan, kerusakan-kerusakan, reaktif oksigen spesies gitu. Jadi kita butuh makan sayuran sehat. Oleh sebab itu kita 8 obat alami New Start itu nggak bisa dipisah sendiri-sendiri. Dia harus menjadi satu kesatuan, ya. Nah, nitric oxide ini bersifat sebagai antiinflamasi, antibakteri ya, antimikroba, juga untuk wound healing kalau ada luka di tubuh kita, homeostasis kulit dan regulasi apoptosis, artinya ini kematian sel ya. Kalau sel yang sudah mulai nggak bagus, sel yang mengarah ke arah kanker akan disuruh untuk mati ya. Jadi nitric oxide sangat penting. Zat lain yang juga dihasilkan kalau kita terpapar matahari dan mengkonsumsi sayuran hijau, ini kembali lagi kita ketemu ultraviolet A dan infrared. Akan terbentuk suatu zat namanya coenzim Q10. Nah, kita barangkali sering dengar ya CoQ10. Ini salah satu antioksidan yang sangat bagus dan bersifat juga sebagai anti-aging dan anti-cancer. Ya, jadi kita harus makan sayuran yang hijau, yang mengandung klorofil daun, lalu terpapar oleh sinar ultraviolet A dan infrared. Nah, berikut kita bicarakan sinar ultraviolet B. Nah, ada penelitian di Asia, khususnya Malaysia dan Indonesia dari 504 wanita usia reproduksi, 63%-nya defisiensi vitamin D. Padahal kita tahu vitamin D itu dihasilkan kalau kita terpapar sinar ultraviolet B. Hanya ultraviolet B saja yang bisa merangsang, tadinya ada di kulit kita namanya 7-dehidrokolesterol, akan diubah menjadi previtamin D dengan bantuan sinar ultraviolet. Setelah itu dia akan baru menjadi kolekalsiferol ya, diubah lagi oleh suatu enzim yang ada di liver kita, 1 alfa hidroksilase menjadi 25 hidroksi vitamin D. Kalau kita periksa darah di laboratorium untuk tahu kadar vitamin D, yang kita periksa yang ini, 25 OH vitamin D. Padahal masih butuh satu step lagi. Dari ginjal kita ada lagi suatu enzim hidroksilase lainnya akan mengubah menjadi 1,25 dihidroksi vitamin D. Inilah yang jenisnya aktif dan ini yang akan bekerja di dalam semua sel-sel tubuh kita ya. Nah, jadi kita tahu bahwa bahan dasarnya adalah 7-dehidrokolesterol. Nah, yang menarik adalah 7-dehidrokolesterol ada satu keseimbangan di dalam tubuh kita. Dia bisa diubah jadi vitamin D3 yang namanya kolekalsiferol kalau kena sinar ultraviolet B. Tapi kalau dia tidak dipakai, dia akan berubah menjadi kolesterol. Jadi kalau kadar kolesterol kita tinggi, kita hilangkan ini perubahan dari 7-dehidrokolesterol jadi kolesterol. Kita justru harus paparan matahari banyak supaya yang dihasilkan adalah vitamin D3 bukan jadi kolesterol ya. Nah, kekurangan vitamin D itu banyak sekali kerugiannya karena sangat berperan penting dalam berbagai metabolisme. Kita seringkali bicarakan mengenai kalsium dan fosfat karena berkaitan dengan kesehatan tulang. Padahal kebutuhan vitamin D bukan hanya untuk penyakit rickets atau osteomalacia ya, untuk keroposnya tulang ya. Sebenarnya semua sistem imun kita ini juga dimodulasi oleh vitamin D. Saya dalam bidang saya karena saya sering juga bertemu dengan kasus-kasus autoimun pada kulit. Nah, ternyata yang berperan penting itu adalah vitamin D. Kalau kadar vitamin D-nya rendah, itu penyakit autoimunnya susah terkontrol. Begitu dia vitamin D-nya naik ke kadar yang normal, terkontrolnya sangat mudah. Nah, vitamin D bisa menjadi tidak diproduksi kalau orang mengkonsumsi obat-obat golongan statin. Tadi ingat ya, ada kolesterol kan yang bisa dihasilkan dari 7-dehidrovitamin D, ya. Nah, ini adalah salah satu bukti dari penelitian dikatakan vitamin D di serum pasien yang
minum statin akan lebih rendah kadarnya. Karena apa? Karena ini adalah rangkaian dari pembentukan 7 dehidrokolesterol yang nanti dengan sinar ultraviolet menjadi vitamin D3 atau dia bisa berubah menjadi kolesterol. Tapi kalau kita konsumsi golongan statin, dia akan menyetopnya di sini. Ya, jadi bayangin masih di atas nih rangkaian produksi 7 dehidrokolesterolnya belum terjadi, maka dia tidak bisa bikin kolesterol tentunya, tapi juga pada saat yang sama tidak bisa membentuk vitamin D3. Jadi obat golongan statin ini sebenarnya kontraproduktif ya untuk menghasilkan vitamin D3. Nah, itu perlu kita ingat. Nah, kita harus waspada kanker kulit karena sudah banyak sekali bukti penelitian yang menyatakan bahwa sinar matahari dapat menyebabkan kanker kulit. Ya, nah tapi kita tetap harus terpapar sinar matahari. Ya, nah jenis kanker yang mana yang seringkali berkaitan? Yang non melanoma skin cancer. Ya, ini adalah jenis kanker yang kelima tertinggi paling sering di seluruh dunia ya pada tahun 2018, sedangkan melanoma ini pada urutan ke-19. Jadi melanoma yang kanker kulit yang paling ganas ini justru urutannya agak lebih lebih jauh karena tidak berhubungan secara langsung dengan paparan sinar matahari. Kecuali sinar matahari yang yang sampai menyebabkan burn ya, jadi ada terbakar sinar matahari terutama pada usia balita. Ya, nah kalau pada usia balita terbakar matahari, nah itu risiko tinggi untuk terjadi melanoma. Tapi non melanoma skin cancer yang lainnya itu yang paling banyak berhubungan dengan terjadinya karena akibat sinar matahari, ya. Nah, ini ada berbagai fase-fase untuk terjadinya skin cancer, inisiasi, promosi, progresi. Nah, peran ultraviolet ada di ketiga-tiga fase tersebut. Ya, nah ini saya tidak perlu lebih lanjut mengenai skin cancer. Nah, ini adalah salah satu bukti dari penelitian yang mengatakan bahwa 5 serious sunburns, kalau 5 kali dalam seumur hidup kita pernah terbakar sinar matahari, itu memiliki risiko terjadinya kanker kulit sebesar 80%. Nah, ini sebuah studi kohort ya, diikuti dari tahun 1989 sampai 2009 dari Nurses Health Study pada 108.000 orang lebih ya, bayangkan begitu banyak yang diikuti. Kemudian di situ disimpulkan paparan sinar matahari di awal kehidupan dan masa dewasa merupakan prediktor risiko kanker yang namanya kanker kulit, karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa ya. Sedangkan melanoma paparan sinar matahari hanya di awal kehidupan. Jadi pada anak-anak yang bermigrasi dari Inggris ke Australia pada masa usia anak-anak, lalu banyak paparan matahari di Australia, merekalah yang paling banyak terjadi kanker melanoma yang paling ganas ya. Tapi yang bermigrasi ke Australia pada usia sudah remaja atau dewasa, mereka justru tidak banyak yang mengalami melanoma ya. Jadi dari situ kita bisa lihat. Dan kata kuncinya sebenarnya di sini. 5 serious sunburn. Kalau terbakar matahari sampai perih kulitnya, sampai ngelotok semua kulitnya, itulah yang berisiko terjadinya kanker kulit. Ya, nah ini adalah salah satu penelitian yang membuktikan bahwa ada mutasi yang berubah ya di sel-sel kulitnya, ya. Tapi yang menarik adalah insiden tumor ini tidak bertambah dengan paparan sinar matahari yang makin lama. Jadi dia kurvanya lucu, naik, 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 makin banyak kan jadinya kansernya. Semakin banyak paparan matahari si ultraviolet B, semakin banyak terjadinya skin cancer. Tapi pada satu titik dia akan datar. Jadi tidak tambah banyak ternyata mutasinya dan tidak bertambah banyak terjadinya kanker kulit akibat paparan matahari ya. Dan bahkan dikatakan vitamin D3 ini yang diproduksi oleh kulit kita pada saat kita banyak kena matahari justru melindungi kulit kita dari efek onkogenik terhadap si salah satu molekul yang namanya hedgehog ini yang membuat terjadinya mutasi, terjadinya kanker kulit. Jadi vitamin D yang diproduksi akibat kena sinar matahari malah melindungi ya, jadi tidak menyebabkan skin cancer lebih lanjut. Dan bahkan pemberian vitamin D oral, sekarang kan kita pengen jalur pintas ya semuanya dengan mengkonsumsi suplemen aja. Ternyata tidak memberikan proteksi ini. Jadi
inilah yang menjadi menarik karena proteksi itu hanya didapatkan kalau kita terpapar sinar matahari. Nah, ini pada tipe kulit putih dan tipe kulit gelap ya sama-sama terjadi kerusakan, tapi yang lebih banyak mengalami kerusakan akibat near infrared itu sebenarnya tipe orang kulit gelap ya karena kulit kita orang Asia sudah bisa menangkal kerusakan akibat sinar ultraviolet ya, sedangkan kalau orang kulit putih ultravioletnya menyebabkan DNA damage ya. Nah, apa yang bisa menjadi proteksi kita supaya tidak terjadi skin cancer? Ya, selain tadi jangan sampai terbakar sinar matahari. Fitonutrien. Nah, ini dia. Fitonutrien yang ada di dalam makanan kita. Ada makanan yang mengandung banyak flavonoid dan beta karoten termasuk likopen dan lutein. Ini adalah semua pigmen warna yang ada di dalam makanan kita. Dan mereka berfungsi untuk memproteksi kulit kita terhadap kerusakan akibat ultraviolet. Jadi ultraviolet damage, kerusakan DNA, MMP ini adalah zat yang membuat kerusakan kolagen ya. Ini semua bisa ditangkal dengan mengkonsumsi sayur buah-buahan yang warnanya orange, kuning, merah dan sayuran hijau. Itu semua yang mengandung ini beta karoten, likopen, lutein. Jadi semua yang berwarna-warni. Nah, itu proteksi kita ya supaya tidak terkena skin cancer. Nah, sekarang pertanyaan yang simpel. Berapa lama kita harus terpapar sinar ultraviolet B untuk mendapatkan vitamin D? Tergantung kita tinggal di mana. Kalau kita tinggal di garis lintang utara, lintang selatan sekitar 35 derajat seperti kita Indonesia ini ya, kita berada di daerah Katulistiwa ya. Ini adalah 35 derajat itu daerah Katulistiwa. Kita terpapar sinar ultraviolet B sepanjang tahun. Kalau kita tinggalnya di negara yang 4 musim, biasanya hanya ada pada musim panas saja produksi vitamin D-nya. Waktu dia musim dingin, mulai dari akhir musim gugur sampai musim semi, tidak akan ada produksi vitamin D. Berapa lama? Kalau orang kulitnya putih, dengan 15 sampai 30 menit saja terpapar sinar matahari, sudah mampu kulit kita menghasilkan 10.000 international unit bahkan sampai 25.000 international unit. Nah, yang paling baik adalah kita melihat kulit kita masing-masing. Apakah kulit kita menjadi merah atau kemerahan kalau terpapar matahari? Yang dibutuhkan untuk bikin vitamin D adalah setengah dari waktu yang membuat kulit kita menjadi agak kemerahan atau pink-pink pada kulit. Jadi nggak boleh sampai terjadi kemerahan atau gosong. Nah, itu kan tadi sunburn. Jadi separuh dari sunburn. Mataharinya jam berapa? Nah, puncak UV di Jakarta antara jam 11 sampai jam 1 siang. Itu sudah ada penelitiannya untuk kota Jakarta. Nah, untuk Bapak Ibu di kota-kota yang lainnya memang harus melihat gadget kita ya. Di gadget kita itu ada ultraviolet index ya. Kita bisa tahu tingginya sinar ultraviolet pada jam berapa ya. Bisa didapat dari antara jam 10 sampai jam 3 siang. Lalu, kalau kita berada di balik kaca di kantor, kita rasa anget. Yang kita dapat itu hanya sinar tampak dan sinar inframerah. Tapi kita tidak akan mendapatkan ultraviolet B. Ingat, ultraviolet B tidak mampu tembus kaca di kantor. Juga tidak mampu tembus baju kita. Nah, baju kita ini juga tidak bisa ditembus. Artinya sebetulnya harusnya tidak menggunakan pakaian yang tertutup rapat. Orang di Timur Tengah ya banyak yang defisiensi vitamin D. Kenapa? Karena mereka menggunakan pakaian yang tertutup rapat ya sehingga akan menghambat produksi vitamin D. Begitu juga dengan sunscreen. Orang saking saking takutnya kanker kulit atau takut hitam, dia semprot semua tangan, kaki, muka, leher semua dikasih sunscreen, tabir surya. Padahal akhirnya jadi tidak bisa menghasilkan vitamin D. Ya. Nah, kita orang Indonesia tipe kulitnya kebanyakan tipe 3, 4, dan 5. Kita harus tahu ya warna dasar kulit kita karena itu nanti berkaitan dengan berapa lama kita akan berjemur. Saya tipe kulit 3 ya karena warnanya agak krem ya, putih krem dan saya bisa menjadi agak merah kulitnya kalau agak lama terpapar matahari, tapi perlahan-lahan saya juga akan tanning, akan menjadi kecoklatan ya. Kalau tipe 4 ini biasanya tipe kulit orang Jawa pada umumnya ya, orang Sumatera. Nah, ini biasanya yang agak sawo matang
Ya, kalau yang orang Chinese, Manado gitu ya. Nah, itu biasanya tipe 3. Nah, kalau dia tipe kulitnya sawo matang, ini jarang terbakar, tapi sedikit aja kena matahari langsung jadi coklat, jadi gelap kulitnya. Nah, ini ciri dari tipe kulit tipe 4. Tipe kulit 5 ini sangat jarang terbakar. Ini barangkali orang Indonesia Timur, ya. Orang dari Maluku, dari Papua. Nah, sangat mudah tambah gelap, tambah hitam, ya. Hampir nggak pernah terbakar seumur hidup. Nah, ini adalah tipe-tipe kulit kita orang di Indonesia. Kaitannya nanti dengan satuan dari UV indeksnya dan kapan dan berapa lama kita akan berjemur, ya. Nah, sinar matahari kita harus tahu waktu dia jatuh ke bumi, ini garis zenitnya ya. Kalau dia mulai terbit matahari, ini dia akan traveling lebih banyak tembus dari awan-awan. Jadi dia akan sinar ultraviolet B-nya sedikit pada jam 7 pagi. Ya, apalagi kalau baru jam 6 baru muncul tuh mataharinya, itu sedikit sekali ultraviolet B. Yang ada adalah lebih banyak sinar tampak, near infrared mungkin sudah mulai ada, sudah mulai terasa hangat kan di kulit ya. Walaupun belum benar-benar hangat ya, terasa hangat itu artinya sinar inframerah ya, infrared itu yang bikin hangat di kulit. Sinar ultraviolet A karena panjang gelombangnya lebih panjang dia bisa tembus. Nah, ini di jam 7, jam 8 pagi. Makin ke jam 9, 9.30 ini sudah tinggi ultraviolet, indeksnya mulai naik. Ya, kita bisa lihat juga di gadget kita. Nanti saya akan tunjukkan jam berapa biasanya ultraviolet index itu naik. Pada tepat kira-kira jam 12 siang, ya kita nggak setiap hari jam 12 ya, yang matahari tegak lurus persis di atas kepala kita bisa lihat bayangan tubuh kita. Semakin pendek bayangan tubuh kita, semakin tinggi sinar ultraviolet yang sampai di muka bumi. Gitu. Jadi lihat aja bayangan kita. Kalau bayangan kita lebih panjang dari tinggi badan kita originalnya, ya sudah, pasti itu kan sangat sedikit ultraviolet B. Berarti kita tidak mungkin bisa menghasilkan vitamin D pada jam tersebut. Nah, kembali ke skin type-nya, ya skin type-nya. Skin type tipe 3, 4, dan 5, lihat nih, berbeda-beda dia harus berjemurnya. Kalau UV indeksnya 3 sampai 5 harus berjemur sekitar 20 sampai 30 menit. Ini untuk tipe kulit saya. Tapi kalau saya berjemurnya di jam yang sudah ultraviolet indeksnya agak naik, ini sudah masuk ke moderate nih 6 sampai 7, saya cukup 15 menit. Kalau dia sudah ekstrim, siang bolong, saya cukup 5 menit sampai 10 menit saja, nggak usah lama-lama. Kita sudah cukup untuk mendapatkan manfaat dari sinar matahari untuk menghasilkan vitamin D. Ya, untuk Bapak Ibu yang kulitnya coklat, ya, yang agak sawo matang, ya. Kalau berjemurnya pagi-pagi sekali, misalnya sambil olahraga pagi, nggak apa-apa lari pagi aja, tapi 30 sampai 40 menit dibutuhkan. Ya, sambil berolahraga ya, karena biasanya pagi-pagi jam 7 pagi gitu kan baru ultraviolet indeksnya baru 3 sampai 5. Tapi kalau olahraganya siang jam 10 sebenarnya dengan 15 sampai 20 menit saja sudah cukup. Ya, apalagi kalau siang bolong ya, kita cukup sekitar 10 menit. Nah, itu. Jadi ini kira-kira seperti ini cara menghitungnya. Nah, ini tadi pagi saya coba jam 7 pagi tadi. Melihat UV indeksnya di kota Jakarta, saya tinggal di Jagakarsa ya, daerah Jakarta Selatan. Kira-kira jam berapa nanti puncak dari UV indeksnya hari ini? Ternyata jam 10 pagi itu sudah ekstrim, sudah 11 UV indeksnya. Ya, saya melihatnya pada pagi-pagi. Ini low. Waktu tadi pagi jam 7. Ya, ini low. Tadi UV indeksnya baru 3. Kalau saya tunggu sebentar saja mungkin sekitar jam 8 itu dia sudah moderate. Jadi kalau jam 8 pagi tadi saya olahraga, saya sudah bisa mendapatkan UV index yang sekitar 5 atau 6. Jadi saya berolahraga 15-20 menit tadi pagi di luar kena paparan matahari sudah cukup. Nah, itu. Jadi bijaksananya tuh sebenarnya kapan saja jam yang kita bisa berjemur terpapar matahari, silahkan. Mau paparan mataharinya di pagi hari, monggo. Tapi pasti kita butuh waktu yang lebih panjang. Kalau maunya hanya sebentar saja paparan matahari, tapi maunya siang hari karena harus buru-buru berangkat kantor misalnya. Istirahat jam makan siang aja kita papar matahari. Boleh, tapi itu ingat UV indeksnya sudah 11 ke atas. Jadi kita cukup 5 sampai 10 menit atau kalau kulitnya gelap paling 10 sampai 15 menit.
begitu ya. Jadi kita harus tahu warna dasar kulit saya dan UV index di kota di mana saya berada berapa sekarang. Jadi kita harus lihat di HP kita ya, gadget yang pintar ini gitu. Nah, cara berjemurnya kita tidak mungkin pakai pakaian ketutup semua. Dari penelitian dari Dr. Holick ya, Dr. Holick meneliti, dia katakan yang paling bagus pakai baju renang. Tapi kan mungkin kita nggak bisa baju renang, tapi gunakanlah pakaian yang lengannya terbuka, ya. Kemudian gunakan misalnya celana pendek. Nah, ini kita kalau semakin mendekati ke pakaian renang, kita bisa menghasilkan 10.000 sampai 25.000 international unit dengan tadi kira-kira 10-15 menit berjemur. Ya, nah, Holic Rule-nya juga sama. Seperempat dari MED ya, min erythema dose ini kalau kita menjadi pink, menjadi merah mukanya atau kulitnya kalau terpapar matahari. Jadi ini dia katakan malah bukan 50%, seperempatnya saja sudah cukup. Dengan 2 sampai 3 kali seminggu pun sudah cukup. Bayangin kalau kita 3 kali seminggu kita bisa dapetin 10.000 sampai 25.000 unit, udah cukup banget ya. Nah, ini penelitian di Jakarta. Ya, Prof. Siti Setiati dan kawan-kawan meneliti tahun 2008 pada wanita yang tinggal di Panti Werda. Ya, nah ini diberikan kesempatan berjemur jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi itu diukur UV indeksnya dan tipe kulitnya, kebanyakan tipe kulit 4 ya. Nah, jadi dia cuma 0,6 dari min erythema dose per jam. Jadi mereka tidak akan menjadi pink atau merah kulitnya, jadi tidak terbakar sinar matahari. Yang dipaparkan hanya wajah dan kedua lengan. Jadi dia menggunakan baju daster tangan pendek ya. 25 menit selama 6 minggu. Nah, hasilnya kadar vitamin D-nya meningkat dari 23,6 nanogram menjadi 33,6 nanogram. Cukup bermakna. Ya, naiknya lumayan, ada 10 poin di situ. Ya, ini ada satuan nanomol dan ada satuan nanogram. Jadi harus lihat kalau periksa lab satuannya yang mana. Ya. Nah, yang butuh hati-hati kalau mau berjemur adalah kalau sudah ada kerusakan kulit. Kalau sudah ada actinic damage, kalau kulitnya sudah bercak coklat-coklat, hitam-hitam, belang-belang, atau kalau orang Chinese biasanya bilang ada taucoan ya di mukanya atau di tangannya, bagian yang itu tidak boleh dijemur lagi karena sangat berisiko terjadi kanker kulit. Kenapa? Karena kerusakan actinic damage itu artinya kerusakan kulit akibat sinar UV sudah banyak sekali pada kulit itu sehingga dia sudah pre-cancer ya, sudah sangat mudah untuk terjadi cancer, skin cancer. Ya, jadi yang dijemurnya area yang mana? Area yang belum belang-belang coklat-coklat seperti ini. Misalnya di punggung. Punggungnya selama ini kan ketutup baju terus. Ya berjemurnya dengan punggung saja. Wajahnya diapain? Kasih sunscreen tabir surya tebal-tebal pakai topi. Ya, lengannya juga kita nggak mau paparkan. Pakai baju yang lengan panjang tapi punggungnya terbuka. Ya, baik. Sebagai take home message, manusia itu diciptakan oleh Tuhan bersatu dengan alam. Kita justru harus hidup di outdoors. Harus perbanyak hidup di outdoors. Menghirup udara segar, terpapar sinar matahari, beraktivitas di bawah pohon-pohonan, ya. Dan sinar matahari ada banyak panjang gelombang, ada visible light yang menghasilkan serotonin yang akan diubah jadi melatonin, ada inframerah yang akan menghasilkan subselular melatonin, meningkatkan imunitas tubuh kita, ada sinar ultraviolet yang menghasilkan vitamin D, menurunkan tekanan darah, menghasilkan tadi ya ada CoQ10, ada nitric oxide ya. Dan yang harus dihindari adalah jangan sampai terbakar matahari dan kita harus cukup antioksidan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sebelum kita terpapar matahari, kita harus sudah rajin mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Dari buku Kebahagiaan Sejati atau Steps to Christ, di situ dituliskan, Allah ialah sumber kehidupan, terang dan kegembiraan bagi semesta alam. Seperti sinar terang dari matahari dan seperti aliran air yang memancar dari mata air hidup. Berkat-berkat itu mengalir daripadanya kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih dan berkat. Sinar matahari itu adalah sukacita bagi kita. Jadi nikmatilah dan gunakan untuk kesehatan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kita semua dalam keadaan yang sehat.